Sekarang Menak bikin kisruh lagi. Dan masih ada orang yang tolong Pak Jokowi pecat Menak. Tolong Pak Jokowi pecat Menak. Halo, terus berhentinya Jokowi kapan? Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Udah jelas lah, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Kapasitas presiden dalam konteks ini Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Maka saya minta mundur. Otak mana otak? Mana otak? Tolong pecat Jokowi. Mundur! Mundur! Lihatlah orang Indonesia itu belajar ya. Itu negara Arab Timur Tengah itu runtuh tuh kenapa tuh? Kok bisa sampai seperti itu? Ikuti saya, kita tidak sama-sama Bapak Luhut Panjaitan. Betul tidak? Betul. Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zalim. Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya, tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu dibunuhnya juga. Udah. Kok nggak salah ya? Anda sadar diri, dalam petitum saya kasih kesempatan untuk taubat. Kalau nggak mau taubat, Anda mundur. Kalau enggak, nanti rakyat bergerak memundurkan. Kalau enggak, nanti rakyat bergerak memundurkan. Jokowi mundur, Jokowi mundur, mundur. Jangan nyuruh Pak Jokowi pecat Menteri Nadiem, pecat Menak, jangan. Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi selesai, hilang itu menteri-menteri biadab itu. Selesai. Mau ganti Menteri Pendidikan berapa kali kek, mau ganti Menak berapa kali kek, selama rezimnya seperti ini sama. Jangan kita dihasut lah, jangan mau kita dibodohi. Kita juga nggak goblok-goblok amat sih, amat aja gak goblok kan gitu kan. Iya, benar. Gitu, jangan mau dihasut. Udahlah, cukup negara-negara Arab itu menjadi luluh lantak, dihasut rakyatnya sehingga menggulingkan pemerintah. Harus digantikan menteri agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Jawab. Undang-undang Allah tunjukkan, turunkan bencana. Ini bisa kacau miskin seperti ini. Karena si Fulan tadi yang brengsek jadi presidennya nggak benar. Gimana rakyat? Buzzer, melek nggak matamu? Dicolok juga nggak melek-melek deh mah. Oke. Demokrasi harus hidup di negara ini. Allah. Pak Jokowi menjadi presiden, fasilitas itu pasti dimanfaatkan. Pasti dia menjadi korupsi. Lebih banyak lagi derita rakyat Indonesia. Indonesia ini berulang kali ingin diruntuhkan. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga ya, punya presiden seperti Pak Jokowi. Yang jelas, kepada yang terhormat Bapak Jokowi, Bapak harusnya mundur dari presiden. Tidak usah banyak bergerak, berbicara. Besok hari Senin, Bapak berhadapan lagi dengan saya. Sudah Pak kenal ya? Bapak Jokowi ya. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Di Yaman itu ada namanya Ali Abdullah Soleh, presiden Yaman, Republik Yaman. Udah rakyatnya sengsara. Tapi sekarang lebih sengsara lagi karena presidennya digulingkan. Orang-orang Yaman itu mengatakan, ya Allah lebih baik Ya, saya tahu tuh. Saya tahu. Begitu digulingkan terus baru mikir. Makanya narasi-narasi ini karena sudah diambil negara lain. Coba lihat tuh sekarang yang di daerah-daerah Timur Tengah yang udah hancur luluh lantak. Apakah mereka bisa seperti kita?
Jokowi harus mundur menjadi presiden. Dan bukan janji saya, janji seluruh rakyat Indonesia. Seenggak enaknya kita masih nggak di bawah tondongan senjata, bos. Dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di bawah camp penampungan. Coba kalau kita kenapa di negara ini di bawah camp penampungan, gimana itu di Libya, di Libanon segala macam. Naudzubillah min dzalik. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Dulu para santri itu, para habaib, para kiai, kalau ketemu bagaimana cerita para ulama, bagaimana cerita para kiai, para sesepuh, fikih, hadis. Sekarang enggak, kalau ketemu, kabarnya bapak itu gimana? Politik lagi. Yang gosip. Gosip. Iya benar. Sekarang Menak bikin kisruh lagi, dan masih ada orang yang tolong Pak Jokowi pecat Menak, tolong Pak Jokowi pecat Menak. Halo, terus berhentinya Jokowi kapan? Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Kalau buat kami nih, politik itu adalah najis, asyasah, najasah. Yang kami maksud adalah politik praktis, berebut kekuasaan. Berebut kekuasaan itu adalah najis buat kami, nggak boleh. Betul. Tapi kalau berpolitik dalam rangka berpikir, membangun, oke. Tapi berebut kekuasaan nih haram. Kita katakan perbuatan tercela adalah menurut pasal 7A UUD 45, yaitu perbuatan bohong. Deretan fitnahnya itu udah luar biasa, dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti. Para pembenci, orang-orang yang punya narasi buruk dalam berucap, yang harus dikoreksi yang pertama adalah bagaimana cara engkau mencari nafkah. Koreksi dulu. Yang kedua, orang-orang yang suka membenci, apa yang engkau lakukan sehingga engkau membenci kepada seseorang, pasti ini berkaitan dengan hawa nafsumu yang belum tercapai. Orang membenci karena itu. Jangan nyuruh Pak Jokowi pecat Menteri Nadiem, pecat Menak, jangan. Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi selesai, hilang itu menteri-menteri biadab itu. Selesai. Mau ganti menteri pendidikan berapa kali kek, mau ganti Menak berapa kali kek, selama rezimnya seperti ini sama. Ayo kita kembali ke jalan leluhur kita, orang-orang kita dahulu. Udahlah, jangan kita ngurusi politik. Ulama ini bukan tugasnya ngurusi politik lah, inilah, jangan. Lebih-lebih aku juga bukan orang yang membenci Jokowi. Ya Allah, ingat masa kecil dulu, betapa indahnya Indonesia ini. Walaupun dengan berbagai macam konflik-konflik politik, tetapi tidak bisa dipungkiri, sudah ribuan budayawan, ribuan ulama, ribuan sastrawan, ribuan penyair melukiskan bahwa seolah-olah tidak ada negara, tidak ada di belahan bumi manapun, bumi yang sesubur, seindah seperti Indonesia ini. Sekarang apa yang terjadi? Ya Allah, kita sudah lihat, Allah sudah cukup memberikan gambaran sebenarnya. Suriah, Timur Tengah lah intinya ya, cukup sudah Allah memberikan petunjuk. Tapi kenapa bangsa ini, Pak Jokowi, untuk yang mendukung, untuk yang kontra dengan Jokowi, yang demo, yang buruh, mahasiswa yang sudah menentang Jokowi, yang sudah tidak percaya dengan Jokowi, aku bukan bagian dari mereka. Ini video aku buat metu toko pikiranku dewe rek. Aku bukan tipe orang yang kontra-kontra.